بحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح علينا وإياكم فتوح العارفين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adada ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintai dan yang dimuliakan Allah, guru-guru kita semua, para alim, para asatidz, para guru. Yang sama kita hormati para sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, wabil khusus pimpinan lembaga MA unggulan Amanatul Ummah, Bapak DRS Muhammad Fadil, Allah biduli hayatihi, dan seluruh jajaran asatidzah dan kesemua yang berkait dengan MA unggulan Amanatul Ummah yang sangat kami banggakan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, ayuhal aba rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali majlis kita pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalu menika kula lan panjenengan sedaya ditakdir dipilih kalian Allah Subhanahu wa taala saged menghadiri acara pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi langkah ingkang sae, perbuatan yang baik teriring niat yang baik yang dapat mengantarkan kita ke tempat ini dicatat sebagai amalan saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi niki sebagai tanda bukti bahwa kula lan dika kabeh masih ada dan mempunyai rasa mahabbah cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan adanya rasa cinta ini, walaupun mungkin cinta kula lan dika niki para bapak, para ibu, tidak setingkat, tidak sebanding dengan orang-orang yang memiliki kedudukan pangkat mahabbah di sisi Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan mahabbah yang kecil ini bisa mendorong, membawa kita kepada tingkatan mahabbah berikutnya dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebab mahabbah ini penting, ya? Penting sekali cinta ini. Karena cinta mampu membius seseorang menjadi orang yang patuh terhadap orang yang dicintainya. Di antara salah satu wasilah perantara media untuk menambah rasa mahabbah nggih acara kados dalu
menika. Dengan peringatan Maulid Nabi, diingatkan kembali tentang sosok Nabi, cerita Kanjeng Nabi, perjalanan hidup Nabi Muhammad, perjuangan pengorbanan Nabi Muhammad, insya Allah akan semakin menambah kenali kula panjenengan teng Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab didhawuhaken tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ngutang kok ngutang. Jadi orang itu cinta dari sayang, sayang dari kenal. Karena kenal itulah dia bisa mencintai seseorang. Bulane kula kali niki napuwa diajak bareng-bareng minimal dalam 1 tahun sekali mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supados kula kali niki semakin kenal dengan Nabi sehingga semakin dekat, dan diharapkan dengan kenal dan kedekatan itu bertambah rasa cinta. Karena kula kali niki kan boten nate panggih dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Nate panggih Bu? Boten kan nggih, sami kali kula. Boten nate tonggoan. Nggih. Boten nate ningali langsung. Mungkin boten nate mimpi Kanjeng Nabi nggih. Nawi wonten jenengan rahasiaken mawon. Wonten satrita-trita nggih. Kalau mimpi Nabi cukup sampean saja yang tahu. Ya. Kalau tidak kuat nanti jika kita ceritakan kepada orang, takutnya berikutnya tidak mimpi lagi nanti nggih. Boten usah diceritakan. Cekap panjenengan yang tahu, yang jelas sinten mawon kan pernah mimpi Kanjeng Nabi Muhammad, berarti niku leres temenan tepanggih kali Kanjeng Nabi Muhammad. Niku isyarat, nggih. Isyarat ada kemuliaan di kemudian hari yang akan Allah berikan kepada siapapun yang mimpi. Mugi-mugi seumur hidup kula kalian diko mudah-mudahan pernah dikasih kenikmatan bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pundi carane Habib? Patus kula niki gampang mimpi Kanjeng Nabi Muhammad. Ya pertama harus kenal dulu dengan Nabi Muhammad. Kenal ya, sejarah hidupnya, perjuangannya, pengorbanannya, cintanya kepada umat, sayangnya, rindunya kepada umat, bahkan seluruh pikiran, hati, jiwa Nabi Muhammad niku Bu, Pak, disibukkan untuk umatnya. Cintanya dihabiskan untuk umatnya, sehingga Allah mengatakan lamma ra'al haqqo hubbahu li ummati. Ketika Allah mengetahui betapa Rasulullah itu jiwanya, pikirannya, hatinya disibukkan untuk umatnya, mencintai umatnya, merindukan umatnya. Pokoknya umat ini bukan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah mengatakan, Allah jadikan urusan umatnya diserahkan sepenuhnya kepada Rasulullah. Niki andalan kita Pak Bu. Andalannya kita itu ini sebetulnya yang kita mungkin bisa pede masuk surga. Sebab nek kula kalian diko ngandalaken amal kang pundi Pak Bu. Sementara dosa kathah. Mungkin nggih. Ayo hitung-hitungan wis. Biasanya kula kalian diko hitung-hitungan pences ben. Al rugiu wal tompesu kan nggih. Ngoten kan. Rugi tompes untung niku won yang dihitung-hitung sama kita. Sisa berapa di bank ya? Sisa berapa di orang itu? Coba sekali-sekali kita ini menghitung dosa. Boten usah kata-kata pun, setiap hari satu saja dosa setiap hari. Ayo kalau dikalkulasi satu tahun berapa hari? 360 hari. 3 tahun ya kira-kira 1000
dosa. Kalau 1 tahun 360 dosa, 3 tahun 1000 dosa. Kalau umur kita 60 tahun, ini yang pasti-pasti nih, yang pasti dosa setiap hari. Pinten terus mampu. Sedangkan kita setiap hari, jangan ngomong satu, mungkin gak kehitung dosa-dosa kita. Gini apa nggih? Terus ajeng mlebet swarga ngangge nopo kula kali nika ayo? Mau pakai apa? Amale kula Gusti, wis pasti diterima amale kula kali nika. Sementara dosa begitu banyaknya nggih napa nggih? Tapi tidak usah berkecil hati, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita masih punya andalan, kita masih punya jaminan, kita masih bisa pede masuk surga. Dengan apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat inilah, nggih, ayat yang merupakan berita gembira untuk kita semua umat Nabi Muhammad. Karena ayat ini kita masih pede, kita masih bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Allah menyerahkan sepenuhnya urusan umat kepada nabinya. Nabi Muhammad puas, Allah puas. Nabi Muhammad boten puas, Allah belum menetapkan. Jadi apa yang menurut kepuasan Nabi Muhammad, Allah puas. Maka tidak ada kepuasan yang terpuas bagi kanjeng Nabi kita, melainkan agar semua umatnya masuk ke surga. Niku para rawuh, inilah yang kita masih pede, insya Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah begitu tahu dengan kesibukan Rasulullah, disibukkan dengan cinta kepada umatnya, disibukkan rindu kepada umatnya, disibukkan selalu memikirkan umatnya, sehingga Allah menyerahkan urusan umatnya kepada Nabi Muhammad. Tapi unduru ila khidmatin nubuwah. Coba lihat kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nopo kanjeng Nabi, nggih Gusti, kula pendhet. Kira-kira bu, umpamanya saya jenengan ditawari ngoten, wis surga itu lho ira pun seraken ira kabeh. Nggih Gusti, alhamdulillah. Kan ngoten Pak nggih. Ternyata kanjeng Nabi tidak nggih langsung diterima, Pak. Wa min rahmatihi aidan. Dan dengan sifat belas kasih sayangnya Allah juga, aku kembalikan urusan umatku kepadamu sepenuhnya ya Allah. Coba lihat akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dikasih sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Nabi dengan rasa malunya kepada Allah, dengan sifat ketawaduannya, dumateng Gusti Allah, mengakui kekurangannya, lebih baik diserahkan kepada Allah. Naku Pak Bu, kok dikembalikan kepada Allah? Nabi tahu keadaan diri beliau manusia, lemah, gampang berubah. Walaupun Nabi mungkin tidak berubah seperti gampangnya perubahan kula kalian tiko. Tapi Nabi takut berubah, maka diserahkan kepada Allah, zat yang tidak akan merubah keputusan dan ketetapannya untuk Nabi dan umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini luar biasa kanjeng Nabi kita Bu, Pak. Karena ini kita ini pede masih bisa masuk surganya Allah. Sedangkan kapan hitung-hitungan amal ngono gini lagi. Kan dulu pernah ada cerita di zaman Bani Israel, ada orang nggak pernah maksiat, wala maksiat moto, wala maksiat telinga, wala maksiat lisan, wala maksiat pikiran, ibadah kok gini lagi. Ibadah sudah selama 500 tahun umurnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi singkat cerita, ketika Allah ngetes, ya mau dimasukkan ke surga pakai apa? Ya. Hai hamba, kamu mau aku masukkan surga dengan rahmatku atau dengan amal kamu? Rumongso awake hing tau maksiat, ibadah toh mengandalkan amalnya. Kalau amalku ulo Gusti, apa masuk surga dia dengan amalnya? Tidak. Ini sering cerita kita dengar. Gini mungkin. Kenapa kok tidak bisa dengan amal ibadahnya?
Kok malah pada akhir cerita itu dengan rahmat Allah? Lah wong awake iso ibadah, bisa jaga dari maksiat, tak terlepas dari rahmatnya Allah. Lah itu rahmat tidak seberapa dibanding besarnya rahmat dilahirkan dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul nonton napa-napa nih Pak? Mulane Nabi Dawud niku nanti tanglet teng Gusti Allah. Gusti, nikmat nopo kang paling alit? Nikmat apa yang paling kecil yang sampean ciptakan ya Allah? Allah mengatakan, "Hei Dawud, berwa sira, tidak ada nikmat yang paling kecil yang saya ciptakan kecuali nikmat udara yang kau gunakan untuk nafas." Allahumma sholli ala Muhammad. Tanglet malih Nabi Dawud, Gusti, nikmat apa yang paling besar yang kau anugerahkan? Apa katanya Allah? Tidak ada nikmat yang paling besar yang saya anugerahkan melebihi daripada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat terbesar. Bulan ini nikmat untuk kita semua umat Nabi Muhammad. Untung kula kalih dikon iki dados umate Kanjeng Nabi Muhammad. Boten nate minta, boten nate napa? Boten nate pesen nggih. Lahir dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia karena Rasulullah. Mulane nek kepengin tambah minulya, ayo muliakan apa-apa yang dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hormati apa-apa yang dihormati Rasulullah. Cintai apa-apa yang dicintai Rasulullah. Perjuangkan apa-apa yang diperjuangkan Rasulullah. Salah satunya adalah MA, unggulan amanatul ummah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pendidikan agama ini penting. Gini lagi, penting Mbak Bu. Kita ini dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Pendidikan nanti yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang tahu apa. Kan ngoten. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Lali kula niki Pak, saya nahan-nahan suara ini. Takut serak loh. Besok masih ngaji. Ini aslinya saya kosongi hari ini. Saya ngomong sama Bapak Ustadz DRS Fadil, Muhammad Fadil. Saya betulnya ngosongi, tapi yang datang anak saya, santri saya, Muhib, yang bisa nolak wis. Lebih maning. Padahal pun cekap ngaji teng masjid itu pun cekap. Apa malah ini wonten seter-setere kulon niki Ustaz Mujib, Ustaz Ahmad Makmuri, Pak Ridwan Mbak. Niki pendidik nang ngriki kelas, Pak. Guru unggulan kabeh niki ya. Harus mantap di teng MA unggulan niki. Nggih, itu diambil guru top-top semua itu. Ya Allah, Ustaz Makmuri pakar hukum, Ustaz Mujib pakar Quran, tajwid, Pak Ridwan pakar sains. Waduh. Nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi barokah nggih. Terus berkibar MA unggulan amanatul ummah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cintai, hormati, perjuangkan apa-apa yang dicintai, dihormati dan diperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan nomor 1. Kanjeng Nabi sampai pernah dawuh ngoten Pak Bu, innama buistu mualliman. Saya ini diutus untuk sebagai guru, pendidik. Guru Kanjeng Nabi. Bangga Kanjeng Nabi sebagai guru. Ya, makanya beruntunglah ya yang ditakdir dipilih oleh Allah menjadi guru. Istimewa Pak, luar biasa, hebat, istimewa guru itu. Bagaimana tidak Imam Ali, Madinatul Ilm. Nggih, santrinya Rasulullah, mantune Kanjeng Nabi, termasuk intelektual, generasi muda, sahabat dengan keilmuan yang luar biasa sampai dipuji kalian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Saya ini kotanya ilmu
Ali itu pintunya. Sadurunge mlebu kota kudu masuk Ali dulu. Istimewa, panjang banyak ceritanya Kanjeng Sayyidina Ali yang berkaitan dengan ilmu. Oke. Para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita perjuangkan, ayo kita agungkan, ayo kita muliakan apa-apa yang menjadi tujuan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah pendidikan. Kulo kalian dikon iki beruntung Pak Bu, diangkat dados umat ingkang paling minul ya, melebihi umat-umat yang lainnya. Bahkan kulo kalian dikon iki diparingi barokah umur gara-gara dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Umat dulu membutuhkan ratusan tahun, bahkan 1000 tahun untuk hidup beribadah kepada Allah. Nggih napa nggih? Ada yang umurnya 300 tahun umat singen, ada yang 700 tahun, wonten kang 950 tahun, bahkan ada yang 1000 lebih umurnya umat dulu. Untuk menjalani hidup dan ibadah panjang sekali lama, tapi bagian kulo kalian dikasih paling terakhir. Bulan ini kan cilik-cilik Pak, bekas-bekas kabeh ini, iya kan? Bekas-bekas semua ini. Makanya kecil, buah paling kecil, binatang paling kecil, manusia paling kecil, awake paling kecil, hatinya, pikirannya paling kecil dibanding umat-umat dahulu. Tapi kulo kalian niko diparingi barokah umur, barokah waktu. Gimana nggih? Alhamdulillah Bu, Pak, ya Allah. Di antaranya ngomong ngaji niki kados dalu niki. Nggih. Kulo kalian niko ngaji niki lenggah teng majelis man qasada qiraata maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatun min riyadil jannah. Siapa yang bertujuan berangkatnya dari rumah menuju ke tempat ini, membaca maulid Nabi, mendengarkan cerita-cerita kisah Nabi, akhlak-akhlak Nabi, semua apa-apa yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh orang itu bertujuan menuju ke taman-taman kebun surganya Allah. Mudah-mudahan sebagaimana kita masuk di taman-taman kebun surganya Allah yang ada di dunia pun benjang mugi-mugi kula kalih dika dikempalaken malih teng kebun surgane Allah kang wonten teng akhirat. Istimewa Pak Bu, nggih. Lenggane tok niku diganjar, lenggane wong hadir majelis diganjar kaya wong nglakoni salat 1000 rakaat. Sapa angkuat yo nglakoni salat 1000 rakaat? Ngadonga unweni pecis. Insyaallah ingon. Dalam sejarah itu tercatat orang yang sampai melakukan sholat sunnah 1000 rakaat Al-Imam Ali Zainal Abidin. Kang maulite wau diwaca niku, ya ceritanya diantaranya yang disebut nama beliau di dalam maulid apa itu? Hasan Hosen bisa jadi Hosen kan yang Banyuwangi. Oke, Zainal Abidin, Zainal bisa jadi yo lagu Zainal, oh Zainal kan gitu. Zainal. Ya maklum lah Banyuwangi mirip-mirip kok Jakarta, yang bisa nyebut za gitu kan. Jadi kadang ngaji masuk Ida Zulzila wong Jakarta niku mabuk, Pak. Ida Juljilatil ardu jiljalaha. Parang artine niku. Jari malaikat artine parang lek. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Imam Ali Zainal Abidin, orang yang tercatat dalam sejarah sholatnya sehari semalam 1000 rakaat. Memang masing-masing sahabat ada ya perbedaan ya antara satu dengan yang lain. Ada yang lebih unggul dalam ibadah sholatnya, ada yang unggul di dalam ibadah puasanya, macam-macam pun Pak Bu. Di antaranya itu juga banyak para sahabat yang malam-malamnya dihabiskan dengan sholat. Kita alhamdulillah umat Kanjeng Nabi Muhammad tidak butuh waktu yang banyak.
untuk mendapatkan keistimewaan itu longgo tok. Mulane wong-wong kang rajin hadir teng majelis-majelis pengajian, rutinan teng masjid, musala, teng pondok, teng pundi mawon. Niku pahalae mosok namung kata sosok. Bayangkan satu kali duduk diganjar kaya wong 1000 rakaat. Ya Allah, alhamdulillah. Niki para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau yang hadir di majelis dapat pahala seperti itu, bagaimana dengan yang punya acara? Gitu oke. Bagaimana yang punya gawe? Kalau tempat ini dipakai pendidikan setiap hari, murid-muridnya sudah ada, gurunya ngajar, dapat pahala seperti itu. Bagaimana yang punya visi dan misi, yang mendirikan pendidikan? Mulane para rawuh, ayo kita buat sumber-sumber kebaikan yang walaupun kita mungkin tidak sempat hadir, tapi kita ada di tempat kita majelis-majelis, kita pun juga mendapatkan kucuran-kucuran pahala kebaikan-kebaikan. Niki para dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istimewa kula kali tiga dados umat Kanjeng Nabi Muhammad, umur barokah, waktu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu berpanjang-panjang umur untuk mengumpulkan banyak bekal dengan ibadah, asalkan mampu memanfaatkan tempat-tempat, waktu-waktu yang di situ kita bisa beribadah. Insya Allah Bu, watah tabungan kula kalian biko, bahkan tidak bisa terkalahkan dengan umat-umat dahulu. Niki istimewa ini dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mulane Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri nanti nulis tentang bait syair burdahnya beliau. Nanti nulis syair burdah. Kula wau maulidan teng sekolah nggih. Kang ceramah niku guru ngriki niku Ustadz Ahmad Makmuri. Niku mubialik niku Bu. Napa kok kula kang diundang kali Bapak DRS Muhammad Fadil. Kok mboten Ustadz Makmuri niku saking tawaduke ngriki. Alim-alim sedaya niku ngundang kula. Niki jeruk mangan durian. Ya Allah, jeruk mangan jeruk niki. Makanya kula rada gemegel niki. Mak niki guru-guru kula kabeh niki ya. Ya Allah, niku luar biasa Bapak, istimewa. Pantas dengan nama unggulan, dengan kualitas guru-guru. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat ya. Mungkin terus jaya di masa-masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Beliau tadi cerita di ceramahnya di sana di SD Unggulan. Cerita sosok Al-Imam Muhammad Al-Busiri yang beliau itu lumpuh separuh, barokai sholawat diparingi waras total, sehingga karangan sholawatnya beliau itu diberi nama Burdah. Ketika itu beliau ya bermimpi ketemu Rasulullah. Sebelumnya beliau mengamalkan sholawat, dimimpeni Kanjeng Nabi, dugi Kanjeng Nabi membawa burdanya, lalu diselendangkan di pundaknya Imam Al-Busiri. Beliau terkejut bangun berdiri, waras total barokahnya sholawat. Lah di antara tulisan sholawatnya Al-Imam Muhammad Al-Busiri, ujian dumateng Kanjeng Nabi. Imam Muhammad Al-Busiri ini muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Imam Abu Hasan Asyadili yang punya Toriko Asyadiliyah. Kalau saya ndak ikut torikohnya, Ustadz Ahmad Makmuri itu mengikut itu. Itu termasuk yang ikut toriko. Kalau saya nggak ikut, tapi saya ikut doanya. Saya belajar ijazah doanya. Hizib Nasor, Hizbul Bahar. Pokoknya hizib Imam Asyadili saya punya semua. Ijazahnya Kiai Ahmadi Al-Hajj Kediri. Mungkin satu sama beliau, satu rumpun. Tapi saya tidak masuk di torikohnya, saya masuk di bagian doanya. Bengen makin nom teko pondok gayane meneh duwe mulsa diamalno kafa ya ain suat meneh saketi. Ya Allah bigot ijakno hing duwe mulsa diweni apik kabeh. Tutupi ae wis sing ana mulsa kecuali kapan perang. Piro sing kiai niki ye weruh niki kapan diamalaken musuh 1 banding 500.
Bayangan niku sakti iso diilik 1 lawan 500 ya. Kelendir kok. Gaya bengen Bu, nggih, pikiran-pikiran macam-macam lari nem. Dong-dong tuh kediki aduh wis tinggal donga biasa weh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah ketemu saya sama beliau. Para rawuh yang dimuliakan Allah, kembali ke cerita ini, nggih. Apa di antara syair yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Al-Busiri di dalam 160 bait syair burda? Mungkin kalau saya bilang syair burda, weruh sing pati weruh yang ngeri nggih. Kalau pondok santri mungkin sudah tahu. Mungkin kalau masyarakat awam mungkin dengar oh iya burda, tapi sholawatnya bingung. Tapi kalau dibaca, oh iki sholawatnya. Mesti ngono. Coba nggih, ayo hadroh nyanyi rada rame iki. Iya. Ini melepem iki. Kula jenenge guyonake isin ana guru-guru kula teng mriki Bu. Siap nggih? Lagu napa niki? Versi India ta? Go, versi Malaysia niki nggih. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan berita gembira wahai kaum muslimin untuk kita semua. Apa berita gembiranya? Minal inayati ruknan ghaira munhadami. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, Allah yang tiangnya tidak bisa diruntuhkan telah menganugerahkan kepada kita. Apa itu? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada nabinya untuk mengajak kula kalian dika sedaya taat dumateng Gusti
Allah. Siapa itu? Bi akramir rusli, dengan paling semulia-mulianya Rasul. Kunna akramal umami, kita pun juga menjadi umat yang paling mulia. Bulan ini untung, suatu keberuntungan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apapun yang kita laksanakan seperti pada malam hari ini, mau yang sederhana atau yang besar-besaran sampai diarak. Cuma kula pesen nek ngarak ndok-ndokan ojo sampai kaya wong kuto 2 tahun yang lalu wis weruh muludian ndok-ndokan dia rambi biarong ya. Ngendi Pak maksudnya nih Kak? Ding ding dong ding gede gua Pak. Terus kelendi Kanjeng Nabi ningali niku Bu Pak. Biarong ah. Ora biarongan, gambare demit kok. Patunge demit. Malaikat itu tidak akan masuk kalau ada gambar-gambar paran maling medeni gede gua. Ya Allah Pak Bu, itu yang pertama. Ojo nggih, jangan sampai. Ya seni. Saya 2 kali mendapati hal kemarin ini. Ya Allah, muludian ya alhamdulillah. Nyambut ayo dengan seni yang sesuai, gitu nggih. Dengan seni yang sesuai. Hadroh ini sesuai. Kenapa? Rasulullah cocok sama hadroh. Rasulullah senang ambil sholawat. Lihat buktinya ketika Rasulullah datang dari kota Mekah hijrah ke kota Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah. Dengan apa? Dengan qasidah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'a wajaba syukru alaina mad'anillahi da. Niku kali ditabuhi terbiangan. Napa Rasulullah ngomong bid'ah sesat, cangkemmu. Kuwi ngoten nggih. Sithik-sithik bid'ah, sithik-sithik sesat. Pokoknya surga teh wong jenggotan niku pun. Wong jenggot ngering-ngering kok. Awak dhewe neraka. Tahlilan neraka, ya Allah. Bu, Pak, tetep nggih, tetep cepengan kiat teng Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tumut guru-guru ulama-ulama kang tumut jalane Ki Hasyim Asy'ari, bagaimana dulu beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kadung ngono kang nyeleneh, kadung tasih dereng kiat kula kan dika tumut to kang boten nyeleneh nggih. Ikut yang seperti Ki Hasyim Asy'ari. Nek Habibe tumut kados Habib Lutfi kang kalem-kalem, toriko, jikiran, istighosah. Nggih nggih. Wonten istighosah ngriki? Alhamdulillah. Aja kaya kampunge kula wis istighosahe ngono, istighosahe mari-mari niki. Ya Allah. Ayo Mbak, istighosah. Mumpun Beb, enakan istighosah. Ya Allah, kari gediku yo hing pas-pas saben dina istighosah hing mari-mari diajak istighosah seminggu sepisan abot. Padahal yo diweni jajan, gitu nggih. Gratis. Hing biaya Bu, ana jajane, ana biayune, yo hing gelem. Enakan istighosah aja ya. Ya Allah, muga-muga kula kali iki demen istighosah. Istighosah itu sami menyambung yang Gusti Allah. Para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi seneng dengan terbangan. Diterbangi niku Kanjeng Nabi niku. Bahkan ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Kanjeng Nabi, kula nate naden ki Kanjeng Nabi. Sampean berangkat dari kota Mekah ke Madinah itu saya pikiri Kanjeng Nabi. Orang-orang Madinah mau laki mau perempuan Bu, cintanya kepada Rasulullah itu cinta karena memuliakan, cinta karena menghormati. Sebab namanya cinta niku macem-macem. Cinta itu kan sesuatu yang suci di dalam hati. Maka pergunakan dengan sesuatu yang baik, yang mendatangkan kesucian. Bulan ini kan wonten lagu zaman bengen nggih. Jangan sampai salah menggunakan cinta yang ada di dalam hati.
Kan wonten lagu niki, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkan apal kabeh yang mriki yo muludian yo selawatan yo nyanyi apal. Alhamdulillah. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Ngoten nggih? Lagune wong bengen akhir-akhir Gusti Allah. Kadung lagune wong saiki kelakuan si kucing jalok. Jadi iku pun nyakar-nyakar mahir terus akhirnya. Para bapak, para ibu mulyane kadung ngono lari seneng selawatan. Kulo yakin bengen mak-mak ini ku seneng selawat. Kang demen ngaji Quran. Nggih ngoten diko kabeh niku seneng. Nggih. Seneng ngaji. Jangan dikira apa yang di perut ketika dikandung ini tidak merekam, gitu nggih? Merekam mereka. Apa yang dilakukan orang tuanya, apa yang dibaca. Demen sholawat, anak sang sholawatan gini ki. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Guru ajeng metokan ilmu ana guru dewek nyanyi-nyanyi biae wis. Minta maaf Pak Haji Wadil. Ya Allah, ini repot niki ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulane para rawuh, ayo kadung ana muludian kang guyub nggih. Kadung ana sumbangan. Ojo pati mikir wis setahun sepisan nggih. Mulane kula niki dados contoh nggih saking mriki. Saya kapanannya ngaji di Kampung Anyar di Loloan Timur, ketuk-tuk. Ketuk-tuk. Nggih. Loloan Timur negara. Negara. Itu Pak Bu bisa mengadakan maulid kan besar-besaran, Isra Mi'raj besar-besaran, pokoknya pengajian besar Islam dengan acara yang besar, dengan apa? Sumbangan Rp2.000 setiap per kakak, Rp2.000 setiap hari. Rp2.000 setiap hari. Susu kangkung 2.000, besok lagi susu tempe 2.000. Boten kroso Bu per kakak itu, per kakak. Yo kadung sak kakak isine wong papat, anake megawe, bapake megawe 2.000 masa buat kira nggih. Gantian. Nah, sira engko apa iku bumi besok. Itu subhanallah Pak, hanya 25 kakak, nggih. 25 kakak. Ya, berapa? Setiap harinya. Terus kalikan 1 bulan, kalikan 1 tahun, ternyata 18 juta totalnya.
1 tahun itu dapatnya 730 ribuan, di total 25 kakak berapa? Sekitar itu 18 juta. Bu, ya Allah Pak Bu, wedi acaranya. Enggak. Berkapan ini kok masa kaya riko. Tapi yang mati penting nih, nggih. Yang penting kumpul ini, nggih. Nang riko maksudnya ana berkate ngriko. Kotakan niku Pak, kresekan ngriko. Makane kula guyon iki. Ya, hadir biyen kotakan iki diku paremaning kula gede kula. Nang ngriki ngono kotakane ya kula ngono pisan. Dadi kan kudu padha. Monggo ala Muhammad. Ini hanya saya cerita pengalaman nggih. Semangatnya orang sana ngawontenaken peringatan-peringatan baru. Kenapa? Karena itu kumpulnya umat. Karena mereka merasa minoritas. Dan kumpulnya umat untuk ngaji bareng. Dihadirkan orang-orang yang betul-betul ya ngajinya ada, humornya ada, hiburannya juga ada. Pas kulo Kang diundang 2 kali saya. Pertama di masjid besarnya, yang kedua di musolanya. Undang maning Pak, bosen. Boten beb, oleh dikono nyanyian iki diko jare Pak. Astagfirullah. Makane kula campur-campur niki lain iki. Kula manhaje rada beda ambek abai Paklian iki. Toriko iki diawahi iki ngoten niki, purun sing purun karo-karo niko wis. Aja ditiang maning gak ngene cocok. Niku peramu. Kula ngoten carane ngaji teng pundi-pundi ngoten niku, Pun. Alhamdulillah, terus Ustaz Makmuri niru kula sakniki, Bu. Nek iso lawatan Ustaz Makmuri. Sorone enak malah Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo semangat memperingati Maulid. Yang medunten niku, Pak. Kula kapan ngaji di Madura, nggih. Itu ternyata bukan hanya masjid saja mengadakan, bukan hanya mushola. Koyo-koyo teng ngriku niku wajib dari rumah ke rumah, Pak. Rumah ke rumah itu wajib seakan-akan mengadakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih Pak. Ya Allah, pokoknya selama Rabiul Awal niku bahkan sampai Rabiul Tsani itu ndak putus-putus muludan. Kula umpamane seminggu teng niku insyaallah kantong kebek Pak. Nggih. Nyabis jan medhul enak. Nyabis malolo. Kula wangsul teng griyane mak mertua kula. Dibuka 2.000-an 5.000. Ya Allah, pikiran iku lho 100 niku. Malah makane karya akeh Kang. Di sana seneng pokoknya ada ustaz, kiai, habib datang itu pokoknya buat tenang harus ceramah di sana. Ikut hadir diundang mau datang itu ada cabisan tuh ada. Walaupun 2000 nggih, terus nih kula mboten nambah-nambah iki temenan saestu. Di sana seneng Maulid. Ternyata saya cari-cari dalil tuh ada Bu. Imam Ali berkata, kenapa mereka kok rumah-rumahnya juga ngadakan? Sebetulnya banyak, cuma ini ada dalil baru ya. Man, nggih, ma min maidatin udiat summa guri'a maulid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ya dihidangkan, ini hidangan, itu hidangan semua ya, diletakkan di tengah-tengah acara yang dibacakan maulid Nabi, yang diceritakan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan tempat tersebut, kalau majlis-majlis tersebut, kalau rumah-rumah tersebut, kalau lembaga-lembaga tersebut, kalau kampung ngadakan di luar, insya Allah kampung tersebut akan dibersihkan oleh Allah setiap hari 2 kali. Dibersihkan dari apa? Bisa jadi dari noda-noda dosa, barokai sholawat. Bisa jadi dari barokahnya mireng-mireng dawuhnya Allah, dawuhnya Kanjeng Nabi, kisah-kisah Rasulullah. Jangankan mendengarkan cerita Nabi Muhammad, kula kalian digo mendengarkan cerita kisah mengingat orang-orang soleh, tatanazzalur rahmat. Niki kang diperingati ratune wong kang soleh. Kalau orang soleh taruhlah 1000 rahmat, otomatis Nabi Muhammad beribu-ribu rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dari dosa, dibersihkan dari apes-apes sing kula kali di Bu. Jangan dikira kita ini tidak membawa apes ke rumah-rumah kita. Kadang kita keluar dolim sama orang, tidak merasa orang itu terdolimi, pulang bawa apes, dibawa masuk ke rumah. Di pasar kudune jujur ngapusi dodolan. Iki kuliahane 10.000 padahal kuliahane 5.000 apa? Diwara 10.000. Itu kan bohong.
Turun ayat balanatullahi 'alal kadzibin. Dilaknat nang pasar jebret, diwobet langsung teng griyane masuk mancep yang namanya apes-apes itu. Apalagi teng lebeting griya kula kalindika ada orang yang tak mau sholat dibiarkan oleh ahlul baitnya gara-gara satu orang tidak sholat dilaknat satu rumah itu. Naudzubil. Akhirnya apes. Kok hari apes sih sun yo? Titipu uang. Kok hari apes lo buru-budal ebian meledos. Kok hari apes itu kan kadang sering kan gitu-gitu ya. Masalah ada jangan bisa jadi Pak Bu. Lah bagaimana cara mengeluarkan? Ada berbagai macam banyak cara. Di antaranya peringatan Maulid Nabi SAW. Kenapa peringatan Maulid Nabi? Karena baca sholawat. Kenapa peringatan Maulid Nabi? Karena mendengar cerita Nabi Muhammad. Kenapa Maulid Nabi? Karena barokahnya majelis. Kenapa Maulid Nabi atau acara yang lain datang ke rumah kita? Karena barokah tamu-tamu niki. Gitu bagaimana? Jangan dikira tamu-tamu ini tidak membawa berkah. Kulo kalian itu kan tamu KBG. Tuan rumahnya Bapak Ustadz DRS Muhammad Fadil berserta asatidnya tuan rumahnya. Kita tamu, kita tamu bawa berkah dari Allah. Nanti pulang bawa apes-apesnya. Apes-apesnya itu kita bawa para bapak, para ibu. Dibawa pulang, dibawa keluar, dibuang keluar sama kita nanti. Itu terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane mak-mak nggih, khususnya mak-mak nih. Kadung bapak seneng ana tamu. Kating njaluk kopi digawekan kopi. Ubi ngocohi tamu niku. Kang rodok mumet estrine teng dapur, enak-enak delok film judi akep biar ana tamu. Urung wis, kan niku. Masa diang dengan enak Kakang ambil sebulan rokok, ambil ngopai. Kene nono budak kene ngasep. Kan ngoten. Makanya tidak heran ketika itu sahabat diceritakan sahabat di zaman Nabi Muhammad, Bu, Pak nggih. Di zaman Nabi Muhammad ada sahabat seneng dengan tamu. Seneng rumahnya didatangi tamu. Makanya beruntunglah rumah-rumah yang sering didatangi tamu. Wis pokoke usudon wis sampai tamu. Enggak usah sudon. Tonggo ya gitu ana tamu mlebu nang omahe tanggane, aja sudon. Ya. Pokoknya tamu, yang penting tamu sudah. Insyaallah enggak barokah. Lah ini sahabat wadul teng Kanjeng Nabi. Terus pun di kula niki Kanjeng Nabi, kula niki diuji Kanjeng Nabi. Diuji napa? Kula niki demen nyang tamu. Seneng ditamui saya Rasulullah, tapi saya diuji sama Allah punya istri yang tidak seneng sama tamu. Mungkin wajar kalau istri itu keberatan selalu sering ada tamu. Ya ini mau bolak balik di dapur Pak. Masak kopi adiang kan nggih. Enak-enak bilang film. Tahu-tahu ono tamu. Urung wis Pak kepedhot wis. Gara-gara tamu yang sempurna bilang jodek kebiar kae. Bawang putih, bawang merah wis mari. Yang film maning wis beb, pokoknya lagu filmnya tambah bengi ya beb, turu biaya bener gitu. Sudah banyak tidak disenangi sama orang. Tamu medot kesenangan. Ya wajar andai kata seorang perempuan itu sedikit berat kalau ada tamu, tapi hebat ketika senang dengan ketamuan juga. Gitu bagaimana? Sama seperti di sini insya Allah orang yang senang sama tamu. Lah watul ngoten, napa terus Kanjeng Nabi? Tenang. Saya nanti mau datang ke rumah kamu. Besok saya mau datang bertamu ke rumah tamu. Ke rumah kamu, sampaikan kepada istrimu ya, bilang Nabi Muhammad mau bertamu. Waran bisikono istrine, ojo protes apa-apa engko, apa sing didelok, wis deloken. Saksikan saja sudah. Enggak usah protes, enggak usah merasa berat, pokoknya saksikan. Oh, nggih pun. Lah sahabat ini tahunya cuma Rasulullah yang mau main ke rumahnya. Watul kepada istri, Dek. Kanjeng Nabi wau ngomong pesengot dan benjing ajeng main teng mriki. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah kan mboten Bu. Umi yang di kok didugeni kiai terkenal. Seneng apa mboten? Seneng. Napa malih didugeni Kanjeng Nabi. Lupa dengan sifat melitnya dia. Merasa berat dengan tamu. Wah, seneng Kanjeng Nabi. Barokah. Lah tamu biasa saja barokah apalagi didatangi kiai, didatangi Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, siap-siap wis belanja nang pasar, belanja daging, belanja anu ajenge nyambut Kanjeng Nabi. Isukane beres kabeh dimasak. Ya dimasak sesuai porsinya Rasulullah.
warahmatullah. Ya lebih-lebih ambil anangi kan ngoten. Ngonteni Kanjeng Nabi. Perlu nika kan teko Kanjeng Nabi iso abad akeh sak kampung. Sak kampung, Bu. Pak, digowo kabeh Kanjeng Nabi. Ya. Ya Allah, wis pokoknya sak Nabi itu mbak sahabat banyak. Mbak, namine estri niki kaget. Loh, jare sun mong Kanjeng Nabi kan. Tenang kok aja protes. Rungokan bemes nih. Akhirnya Pak, Bu, dilihat saja Mas dia. Subhanallah, kejadian aneh. Ketika tamu-tamu mulai masuk ke rumahnya ini sahabat, beto talam. Bawa talam, megang talam masing-masing, bawa talam. Yang satu isinya buah-buahan segar, yang satu isinya daging onta kebul-kebul, yang satu daging kambing kebal-kebul, yang satu bawa tumpukan emas, yang satu bawa tumpukan permata. Wis pokoknya hang enak-enak mlebu masuk ke rumah. Wih, iki cocok kadung saben dino gede kita kok hemo sama gawe priadan preudut Kang. Ya Allah, digo Pak Bu, senengnya ini sahabat ini. Apa istrinya sahabat ini? Burung sing ngamuk nang tamu seneng. Lah subhanallah, tamu gesa-gesa selesai, singkat cerita pamit Kanjeng Nabi kali sahabat. Medal sahabat talam-talam niku dijuwut. Ketika dipegang beda isine. Waktu mau keluar ini bawa apa? Bukan emas lagi, bukan buah lagi, tapi yang dibawa nopo? Kalajengking, undok, kelabiang. Itu yang berbisa-bisa semua ada dan bawa keluar semua. Nabi tahu keadaan rumah termasuk istrinya sahabat, lalu beliau bersabda, wahai kalian semua, bahwasanya tamu yang datang ke rumah itu membawa barokah, dan bila mana mereka pulang membawa apes-apesnya hidup kita, apes-apesnya dibutuh kabeh. Nah ini para rawuh pentingnya kita kalau punya acara atau ngadakan acara kersane kula kalian niki boten sampai hitung-hitungan dunia yang Gusti Allah, agar tidak hitung-hitungan dunia dengan Rasulullah. Karena apa yang diperjuangkan kita, dikorbankan kita seperti pada malam hari ini, belum ada apa-apanya untuk dibalaskan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, pokoknya wes jenengan manut nunut teng Kanjeng Nabi. Andai kata tidak bisa ibadah sebanyak para wali, ibadah sebanyak para sahabat, pokoknya nopo kan wajib-wajib lan sunah-sunah yang mampu kita kerjakan. Insya Allah jamin kulo kalian diko kapan tumut Kanjeng Nabi melebet teng swarga ni Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki hadirin yang dimuliakan Allah. Mulane Kanjeng Nabi nanti dawuh, biar cinta kita ini tidak hanya sekedar pengakuan, ucapan, gaya-gayaan toh, nggih, yen diakoni wong. Biar kita ini betul-betul diakui Allah dan Rasulnya, atau tidak diakui orang lain terserah, yang penting Allah dan Rasulnya mengakui. Ayo amalkan hadis si Kanjeng Nabi niki. Napa niku? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka sungguh dia lah orang yang telah mencintai aku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, orang itu besok bersamaku. Ya, bukan cuma satu tempat sama Nabi, bersama Nabi, al-ma'iyah. Jadi kita ini berdekatan dengan surganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat, istimewa para rawuh yang dimuliakan Allah. Mulane kula ngoten niki Pak Bu, masa napa nggih? Kula ngoten niki tumut sunah nggih, nganggo gamis. Sebab Nabi pernah nganggo gamis, ngangge rida niki, burda. Keranten Kanjeng Nabi ngangge burda. Niki sunah Pak Bu. Kain ini saged sunnah kalau kita menggunakan sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Niki namung kain bisa jadi sunnah niku. Saestu nggih. Kayu biar bisa jadi sunnah kula beto kayu atung dinggo salat. Ngoten. Tapi dinggo belum mampu kok. Nggih, ini jadi sunnah ini. Kita bawa kemana-mana, mau ngaji, mau sholat. Saking mau tegang dadi nganggo kula Pak Bu. Saestu kula rada tegang nih, biar ngaji parahan ngarepe kanca-kanca niki. Kula ngoten, saya ini tidak bisa orangnya. Kalau ngaji di hadapan teman itu ono grogi nih terus terang. Asline umpamane 100% diatus 50% akhirnya wis. Tapi mungkin-mungkin dados ilmu kang barokah nggih. Sunah Pak Bu.
Sepele, tapi kalau kita pakai sholat ini, kalau sampean yang laki-laki khususnya pakai ini sholat berbeda 70 banding 1. Sampean tidak pakai siwak 1 nilainya, orang yang sholat pakai siwak 70. Allah, luar biasa bro. Belum lagi banyak keistimewaan siwak. Ini baru siwak. Baju, jangan dikira baju ini tidak punya pengaruh. Oke? Di dalam sunnah-sunnah Nabi ini jangan kira tidak ada pengaruhnya. Khususnya baju, ini ada pengaruhnya. Pengaruh Pak. Bahkan benteng. Orang bisa malu mau melakukan sesuatu. Cuma sekarang oleh orang-orang yang jahat sekarang disalahgunakan. Mlebu masjid ketuan nggih. Ngurune nyolong kotake masjid riko. Ya Allah, itu nemen Pak. Atribut Kanjeng Nabi, atribut Islami digunakan untuk maksiat. Tapi jangan disalahkan atributnya, nggih. Salahkan orangnya. Sunnah Pak. Niki kain niki, nggih. Ayo kain tok niki pun. Kain ini bisa berubah-ubah namanya dalam bahasa Arab. Bernilai sunnah. Sesuai dengan sesuatu yang ditempelkan. Mau ditempelkan kemana akan berubah ini statusnya. Pun nanti sama seperti itu kita juga manusia. Contoh, ini kain nggih Bu, Pak. Kadung dislempangaken teng mriki nggih teng pundak. Niki nami bahasa Arab burda. Surbian jare wong mriki nggih. Tapi kalau diikatkan di kepala, berubah nggih. Kan ngoten? Ngoten kaya wali-wali niku. Niku wali songo. Ngriki wali sungkan apes. Wali Sunan kali kajian. Niku wali saking tumut sunnah. Umpamane diwol-wolaken teng mriki nggih, sunnah. Tapi berubah namanya, tidak burda lagi. Tidak surban lagi, tapi namanya menjadi napa? Imamah. Nggih. Walaupun begitu juga ketika dirubah dikerudungno, nggih. Nih. Ini baru satu sunnah ini, dikerudungno. Kalau ada kiai pakai seperti ini, ya saat pernah nggih, wonten fotonya yang terkenal, Romo Yai Hamid Pasuruan, gini nggih. Romo Yai Syafaat Blok Agung, Habib Lutfi bin Yahya yang dihina sama mahir toilet niku. Iya, katanya kalau wong wedok tambah ayu Habib Lutfi. Kurang ajar apa enggak, Pak? Kurang ajar itu, Pak. Habib Lutfi bin Yahya kebanggaan NU. Iya. Ya Allah dihina gara-gara pakai ini. Jadi kayak wong wedok niru wong wedok enggak paham. Dia padahal pakai sendiri itu. Berani itu menghina. Jadi ini wong sing paling sunnah, tapi menghina orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Lah ini kain Bu, Pak, nggih, dipakai seperti ini statusnya berubah. Tidak lagi burda, tidak lagi imamah, tetapi menjadi wutra. Napa? Wutra. Nggih. Coba sama-sama ingat apa enggak sampean apa yang saya katakan. Kain ini kalau diselendangkan di pundak bahasa Arabnya apa? Burda. Kalau diputar-putar di kepala? Imamah. Kalau dikerudungkan? Putra. Kadung dibuang nang dapur dados lap. Terus pel. Ya Allah, ternyata kain tergantung di mana dia ditempelkan. Gini nggih? Manusia pun juga begitu. Siapa temannya, siapa kumpulannya. Ya Allah, orang akan ya almar'u ala dini khalilih. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang itu menurut agama temannya. Jadi pengaruhnya besar. Mulanya pendidikan ini penting. MA unggulan amanatul ummah penting, Pak Bu. Insya Allah akan dididik, dibimbing dengan kekuatan ilmu agama yang mumpuni di sini. Insya Allah. Insya Allah, Pak Bu. Maning yang usaha adu-adu nggih, adu nganter maning nggih. Ya Allah, alhamdulillah kita sudah punya MA unggulan amanatul ummah. Letakkan, taruh di sini, mondokkan di sini anak-anak kita. Insya Allah aman. Berada di bawah bimbingan orang-orang yang bertanggung jawab dengan keilmuan dan ilmu yang silsilahnya sampai sambung kepada gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia Pak Bu, Pak Bu, tidak usah manusia, tidak usah manusia kumpul dengan orang soleh, Coba Anda pernah dengar cerita Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu berapa orang? Berapa orang? Jumlahnya pinter? 7 kan? 7 pemuda hijrah
dari kota yang penuh dengan kezaliman. Saat itu pejabat pemerintah zalim terhadap orang-orang yang beriman. Demi untuk menyelamatkan akidah, demi untuk menyelamatkan keimanan, ketakwaan, mereka harus meninggalkan kota, ditinggalkan keluarga, rumah, tempat, hiburan, ditinggalkan semuanya, lari ke tengah-tengah kota, ke tengah-tengah hutan, atau kita kenal dengan kahfun, masuk ke dalam gua kahfi, gua kahfun, masuk di dalam gua itu, bersembunyi di sana. Demi untuk apa? Menyelamatkan keimanan. Di situ ikut anjingnya Ashabul Kahf. Tumut Pak Bu, anjing ini ikut 7 golongan orang soleh yang dikenal dalam Al-Quran Ashabul Kahfi Pak Bu. Ya Allah, barokai tumut wong kang soleh, barokai mempel nang wong kang soleh. Asune Ashabul Kahfi termasuk anjing penghuni surganya Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah karena dekat dengan orang yang soleh. Itu anjing, binatang najis. Pernah suatu ketika Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, wali Gusti Allah, melampah. Ono asu tengah jin niku Pak. Ketika mendekati, minggir wedi, mencolot lah. Kalau ketengah sini melesat karena takut kena air liurnya anjing. Ngomong anjing ini Pak Bu, ngomong. Kok sakit ngomong? Nggih teng waline Gusti. Yazid, iru aku nyengkri to kaison, menghindar dari saya. Apa krana keneng najis ison? Wedi, keneng najis mukul aja. Najis sira ku lebih medeni. Katanya anjing, Pak. Najis sira ku lebih medeni. Kadung isun sak najis-najisun mukul aja, hing mlebu neraka, Kang. Ira kadung atine kotor, najis mlebu neraka. Ya Allah, Pak Bu, nangis Abu Yazid Al-Bustami. Mulai saat itu beliau semakin tinggi derajatnya karena diingatkan oleh anjing. Ya mulai ini para ramuh, ya walaupun kita tidak bisa ibadah seperti ibadahnya orang soleh, tidak punya ilmu seperti ilmunya orang soleh, tidak punya keistiqomahan seperti istiqomahnya orang soleh, minimal satu cinta sama orang yang soleh, syukur-syukur saged parek dumateng tiyang kang soleh. Imam Syafi'i, ya siapa Imam Syafi'i? Yang terkenal, ya imam madhabnya kita orang-orang Indonesia hampir semuanya mengikuti madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi ada madhabnya Imam Syafi'i yang tidak diikuti. Apa itu? Bercadar. Kalau kita kan kebanyakan ikut kerudung yang seperti ini, itu ikut Imam Abu Hanifah. Padahal kalau mengikuti semua artinya Imam Syafi'i di luar sholat itu pakai cadar Pak. Makanya jangan disalahkan orang yang bercadar. Kalau ada yang ngebom istri bercadar, salahkan mereka. Jangan disalahkan atributnya Nabi, atribut Islam. Itu yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya dimusuh, dibuat filmnya seakan-akan betul-betul orang yang bercadar itu jahat. Padahal tidak Pak Bu. Ini saya ingin terangkan. Ketika turun ayatul hijab, ada 3 kelompok. Dikelompokkan 3 orang bercadar itu, berhijab itu Pak Bu. Ada yang ditutup semua, istrinya para nabi, istrinya orang-orang yang dekat dengan Allah, istrinya ulama. Boleh. Ya minimal ya seperti ini. Apa yang dipakai dalam sholat? Tangan sama wajah. Kenapa kok yang dimusuhi bercadar? Justru hang biangkang, hang cangkemin jeluer, hang menghina orang yang berjuang di jalan Allah, kok malah dicaci maki, malah dimusuh, kok malah dibela orang yang menghina ulama, menghina dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah ini harus cerdas kita. Makanya jamaah An-Nahdliyin harus cerdas. Kita tetap harus kuat ikut di bawah bendera Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, organisasi yang melindungi Jam'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus ikut kepada ulama-ulama yang lurus kepada Allah, yang lurus mengikuti jalannya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Samsul Arifin, yang tidak gampang mencaci maki orang lain. Bulane kula kali niku prawo ngati-ngati nggih, hati-hati sebab almar'u ala dini khalile, besok orang itu akan dikumpulkan bersama kumpulan-kumpulannya. Orang itu tergantung agama temannya bisa berubah atau tidak. Bulane kedah ngati-ngati, ayo tetap kita kuat
di dalam jamiah kita, melindungi masyarakat kita dari ajaran-ajaran yang bersebelahan dengan paham kita. Kita selamatkan anak-anak keturunan kita dengan melalui pendidikan Madrasah Aliyah unggulan Amanatul Ummah Kalipuro Banyuwangi tahun 2020 dan seterusnya. Mudah-mudahan berjaya di masa-masa yang mendatang. Mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada Bapak DRS Muhammad Fadil, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, jawa umur fi taatillah, terus semangat untuk membangun lembaga yang insya Allah dari lembaga ini akan muncul generasi-generasi Islami, generasi-generasi ahlu sunnah wal jamaah yang siap untuk terjun di masyarakat membela sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mawon para Rabu yang dimuliakan Allah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, panjang lebar sekali saya menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha as-sal ghayat min jamil khairat bil hayat wa ba'da al mamat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka min abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ya Rabb dari segala kebaikan-kebaikan yang pernah dimohonkan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan-keburukan yang pernah dimohonkan perlindungannya oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun saja ya Allah yang telah kau tetapkan, telah kau takdirkan kepada kami, maka jadikanlah semua urusan-urusan kami berakhir baik, husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah dengan bertawajjuh, berwasilah pada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang rahman, Nabi yang penuh cinta dan kasih sayang. Duhai junjungan kami Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami hadapkan wajah kami, arah kami kepadamu sebagai wasilah menuju kepada Allah, agar kiranya Allah kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hajat kami banyak ya Rabb, hajat kami penuh ya Allah, tidak mampu kami mengutarakan semuanya ya Allah. Engkau lebih tahu akan isi hati kami, akan hajat-hajat kami ya Allah. Hajat dunia, mudahkan semua urusan-urusan kami ya Allah, urusan-urusan lembaga ini ya Allah. Hajat akhirat, ampuni ya Allah kami ya Allah, ridhoi kami ya Allah, beri rahmat kami ya Allah, dan syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan keberkahan, kejayaan bagi lembaga MA unggulan Amanatul Ummah Kalipuro ini ya Allah. Berikan kekuatan zahir dan batin bagi semua pihak, pendidik-pendidiknya ya Allah, dan semuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah tempat ini tempat yang mubarakah, yang diberkahi ya Allah, yang bersinar ke depan untuk Islam jaya ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, letakkan di dalam hati kami kecintaan dan kerinduan sepenuhnya kepadamu ya Rabb, kecintaan dan kerinduan semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kekasih-kekasihmu ya Allah, kepada kaum muslimin ya Rabb. Letakkan di dalam hati kami rasa khasyat, takut dan khusyuk serta malu ya Allah berbuat maksiat. Letakkan di dalam hati kami ya Allah pengharapan sepenuhnya kepadamu, putus harapan kami dari makhluk-makhlukmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kami orang yang zuhud, jadikan kami orang yang wara, jadikan kami orang yang istiqamah, jadikan kami orang yang semangat beribadah, jadikan kami orang yang dermawan, orang yang laman, orang yang mudah membantu saudara-saudaranya ya Allah. Ya Allah, barik fi auladina, berkailah anak-anak kami ya Allah, jaga mereka ya Rabb, lindungi ya Allah generasi kami ya Allah dari pergaulan bebas, dari kemaksiatan, dari fitnah yang terjadi di zaman ini ya Allah. Lindungi mereka ya Allah, jangan kau bahayakan mereka ya Allah. Karuniakan rizki kepada kami berupa anak-anak keturunan generasi yang saleh dan salihat, generasi yang menyejukkan pandangan mata dan hati kami ya Allah, baik ketika kami hidup di dunia
dunia. Lebih-lebih ya Rabb ketika kami terbujur kaku di dalam kuburan ya Allah, tidaklah kami nanti melainkan anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, anak-anak yang selalu mengirimkan doanya kepada kami ya Rabbal Alamin. Berikan rezeki yang barakah, umur yang barakah, waktu yang berkah ya Allah, dan semua pemberian-pemberian-Mu yang berkah dan diberkahi ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang telah wafat dari pendahulu-pendahulu kami ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Rabb. Terimalah amal ibadah mereka, tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah, di bawah bendera la ilaha illallah kelak bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah.